administrasi pajak di 11 AKL, yang mana pajak adalah potensi bagi AKL dalam berbagai profesi nanti. Itu dia, cara mau belajar gimana? Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina Doktrini, mahasiswa kategori 1 LPTK Universitas Pamulang, bidang ekonomi. Hari ini pada tanggal 2 Desember 2003, saya menjalankan uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 bidang ekonomi kelompok 1. Mari kita ikuti videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kayaknya ini kita sudah ke jam ketiga. Mungkin tadi awal pelajaran kamu sudah berdoa, tapi nggak apa-apa ya, kita ulangin lagi di pelajaran yang selanjutnya ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Maya, dengan seperti biasanya, silakan. Maya, memimpin doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin pertama kali saya akan cek dulu kehadiran ya. Kalau Dendi hadir? Hadir. Ega Siti Nurjana? Ada. Neng Nur Parisna? Neng mana? Ada. Febriani Haryono? Ada. Izhar? Alhamdulillah. Kamila? Ada Kamila? Ada. Terima kasih semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Hukum pajak mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Tuh juga problem masalah. Ya, sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi. Sisi pemerintah apa yang harus dipatuhi sebagai dia penerima pajak? Amanah, harus amanah. Ya, seperti sifat Nabi, amanah, sidik dan iya patona, dan juga tablik menyampaikan sesuai dengan haknya, ya nggak sih? Kalau emang pajak sudah diterima ya harus disalurkan kepada yang paling berhak atau Lalu, apa itu pajak dan apa perannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN di 2020 adalah sebesar 2.233 Nah, boleh tulis itu yang terdiri dari tahun 2020 ya. 95 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, Nah, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan negara. Yang hampir pemberian potensi pajak bagi APBN sangat besar. dominan, Ya, yaitu sebesar 63,54%. Jadi, salah satu kata jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak merupakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan. Siapa yang bisa menjawab ya? Berarti hukum pajak itu bagaimana nih sebenarnya? Dari video yang tadi kan pemantiknya video dasar banget. Apa sih tujuannya bayar pajak dan untuk apa pajak? Berarti ada hukumnya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke jenis pemungutan pajak. Siapa yang bisa menjawab tentang hukum pajak itu seperti apa? Silakan. Ega, oke, silakan Ega. Ya. Menurut dari video tadi, hukum pajak berarti aturan-aturan atau wewenang yang berisi tentang hak pemerintah untuk memungut kekayaan terhadap seseorang dan akan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kas negara. Contohnya dalam pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Seperti itu. Ya, terima kasih Ega. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah bisa menjawab. Di video juga kelihatan ya, dominan katanya pajak itu. Berapa persen banyaknya pajak dibanding penerimaan bukan pajak dan juga hibah. Siapa tadi masih ingat angkanya? Ya, cepat. Oke, Agil. Ya.
silakan Agil. Berapa besaran dari penerimaan pajak tahun 2020 ya? Nah, berapa persen Agil? Kalau nggak salah 85,35%, Bu. Ya, oke, terima kasih Agil ya. Itu ya sangat dominan. Hampir 1,8 hampir 1,9 triliun ya itu untuk penerimaan pajak. Nah, terus kalian tadi juga lihat bagaimana tujuannya dari pajak itu sendiri. Siapa yang undangnya? Terus juga jenis pemungutan pajaknya juga. Siapa yang menyampaikan tadi? Untuk apa ya pajak itu di apa namanya dipungut dan untuk bayar apa? Bikin apa? Siapa yang bisa menjawab? Tadi dari video. Misalnya gampang lah ya. Siapa yang bisa menjawab? Tiga lagi silakan. Ya, silakan. Tujuan pajak antara lain untuk keberlangsungan sumber daya masyarakat itu sendiri, karena pajak juga adalah penghasilan dominan yang didapat oleh negara dari masyarakat itu sendiri, Bu. Sebenarnya kalau bisa dieksplorasi lagi, kenapa dominan sekali pajak? Karena pajak itu dijaring lewat apa ya? Data penduduk. Sudah? Beres semua ya? Ya. Oke, ini materi akan Ibu berikan kepada kalian berkelompok. Ya, materi yang ada di PPT tadi, supaya kalian lebih bisa mendalami apa sih tadi, jangan nanti ada ya, di situ ada yang kita pelajari. Ketentuan hukum pajaknya adalah hukum pajak formal, hukum pajak material, tadi juga jenis-jenis pajak yang dimungut pajak, dan juga mungkin ada sisi sedikit tidak enaknya yaitu perlawanan pajak. Nggak Ibu sampaikan dalam PPT-nya karena memang kebanyakan mungkin menghindari pajak ini adalah cara orang yang mungkin kurang bertanggung jawab atau belum bertanggung jawab, belum menyadari sebenarnya tentang seperti apa sih pajak ini harus dimaksimalkan. Kalau enggak ya negara kita nggak punya pembangunan yang maksimal atau terus menerus. Ya, contohnya pendidikan aja. Pendidikan sekarang udah nggak bisa pakai kapur tulis aja, ya harus begini sarana prasarananya. Tiap kelas pakai fokus, waduh, itu kan biayanya kalau nggak dari pajak bagaimana kan gitu. Paling efektif itu pajak, karena semua aktivitas warga negara Indonesia di negara Kesatuan Republik Indonesia ya semuanya ada akibatnya. Kita kan istilahnya kayak oke, silakan dituliskan. Apa yang ditanyakan di dalam LKPD silakan dibahas di dalam diskusi kalian, ya bisa dibantu dengan materinya ini. Tapi di Google Chrome juga kamu harus cari kenapa ya, namanya eksplorasi itu ya. Kalian sudah dengan kelompoknya, setelah itu kalian mengembangkan materi dari yang dipelajari dan dituangkan dalam karya kalian di LKPD. Pasti masing-masing kelompok akan berbeda. Maunya ngambil contoh yang mana tentang hukum pajak formal, tapi berbeda-beda apa yang mau lebih diutamakan. Silakan kita lihat di apa hasil penemuan kalian di Google Chrome-nya, boleh di materinya. Yuk, ini kelompoknya apa sih, apa yang mau diberikan? Jawab. Yang lainnya boleh dibaca. Cari betul-betul sub materinya cukup menarik ya, dari jawabannya pokoknya pasti berbeda dari kelompok lain. Itu banyak-banyak contoh, banyak-banyaknya misalnya beberapa negara memiliki pembangunan kelompoknya apa itu coba di sini. Nanti kita sampaikan di presentasi ya. Jadi pembangunan sekolah apanya dulu di pembangunannya aja kan. Pertama apa coba? Nah, fasilitas. Ini misalnya membantu siswanya enggak? Misalnya
transportasinya misalnya didukung ada bis penjemput. Kan itu ya perlu kan ada sekolahnya punya bis sekolah. Jelasin lagi. Jadi gimana? Jadi sini dibanyakin contohnya. Nanti ini yang akan menjadi berbeda kelompok kamu dengan kelompok lain. Ini misalnya kesehatan, ini pendidikan, sana militer, itu beda-beda. Ini misalnya apa? Bisnis perdagangan, ada mall, ada apa lagi misalnya Pembangunan jalan. Ya kan mega mall itu berarti lebih dari mall biasa. Nah, kan itu. Karena perdagangannya pesat ya. Bahkan jadi pusat perdagangan Asia Tenggara misalnya kayak begitu. Ini kan ini bisa perdagangan, sebelah sini kesehatan, sana pendidikan, pendidikan kesehatan, sana militer. Bisa pembangunannya banyak. Pembangunannya bisa dikembangkan ya. Meski ibu kreativitas kamu kalau bisa. Tarik kesehatan bisa kalau kamu. Contohnya hebat, ya, sekolah. besar nah, Pembangunan tol dari sisi hukum formalnya apa? Hukum sekolah dong. Sesuaikan dengan tiga macam tadi pendekatannya ya. Siapa tadi bisa nyebutin? 3 macam pendekatan pemungutan pajak. Ayo siapa? Keren. Neng. Bantuan KIP. Bantuan pendekatan pemungutan pajak. KIP. Nanti di sini bukannya lagi pajak kolonial, pajak material ya. Siap. Gimana pengelolaan sampah? Tapi pasar-pasarnya harus ada prasarana pengelolaan sampah. Ya, kan harus ada alat dan pengelolaannya. Coba kamu sebutin kok pasar penting sih dikembangkan untuk supaya pernah lihat nggak pasar, coba cari di YouTube-nya atau mungkin di YouTube contoh pasar tradisional yang bagus yang keren di mana coba, silakan coba YouTube pasar, coba kamu nyebutin dulu tentang pasar, coba pasar sarana pasar tradisional ya, bukan pasar mall juga, pasar mall bisa, pasar tradisional, pasar modern, pasar apa tadi kalau tradisional contohnya gimana, coba sebutin, siapa bisa jelasin pembangunan pasar tradisional, coba disebutkan dulu, ada ketemu nggak situ di Google Chrome pengertian pasar tradisional, sarananya pertama pasar kalau bisa tidak kotor, tidak kumuh. Kita di sini Bogor apa pasar Liliang ya? Iya. Oke, profil pasar Liliang boleh kamu cari di Google Chrome. Ya, bagaimana pasar Liliang itu harus dikembangkan pembangunannya, terutama pengolahan sampah, tata letak parkir. Iya, parkir supaya jangan kayaknya tuh acak-acakan ya. Di depan ini ada parkir, sana ada parkir lagi, nih maksudnya bagaimana? Kan seperti tidak ada aturan. Nah, ada contoh, tunjukin mana contoh foto atau pasar yang kayaknya ini ideal, padahal tradisional tapi keren, rapi, ketemu. Nah, ini tuliskan ya di sini ya, dijelaskan ya. Nanti pembangunan tentang pasar tradisional dan pasar modern. Ya. Tulisin nanti dulu. Nanti boleh kalau presentasinya dibawakan aja yang pertemuan ya. Udah langsung. Kan pasar tradisional seperti pasar Lewiliang di Kota Bogor itu kan kemarin baru ada kebakaran itu kenapa nggak dibangun lagi sama pajak? Jadi kan Kayak diperbaiki. Katanya sebelum terjadi kebakaran ada apa di sini informasinya? Harus direnovasi. Harus dipindahkan dulu. Ya nanti abis ini baru direnovasi. Nanti dia harus nunggu jadwal renovasi pasar. Ada ketemu nggak contoh pasar yang ideal di daerah mana? Jangan London tuh, jangan di Indonesia aja. Mungkin ada di Jawa Barat mana, di Bogor mana yang rapi. Bogor aja deh, nggak usah jauh-jauh. Oke, suasana pasar Anyar coba contohnya, mana ada fotonya nggak? Gitu. Ya oke teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tugas yang tadi telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Febriani sebagai moderator. Saya Ega sebagai pemateri. Saya Nurul Masri sebagai pemateri. Saya Jaskia sebagai pemateri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan hukum pajak. Yang pertama yaitu hukum pajak formal, yaitu hukum pajak yang memuat tentang tata cara atau prosedur pendapatan utang pajak, hak-hak fiskus, dan pengadaan, monitoring, dan evaluasi. Ciri-ciri hukum pajak formal: yang pertama, memuat tentang tata cara pengelolaan pajak. Yang kedua, mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur perpajakan. Yang ketiga, sebagai penetapan utang pajak terhadap masyarakat. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang menerangkan tentang objek, subjek, dan tarif pajak. Ciri-ciri hukum pajak material: yang pertama, kontribusi yang wajib, bersifat memaksa, dikelola pemerintah, pembayaran pajaknya tercantum dalam undang-undang, serta sebagai anggaran pemerintah. Pajak pun wajib bagi semua masyarakat untuk membayar, karena setiap masyarakat berpotensi untuk kena pajak sebagai sumber penghasilan negara. Nah, pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, contohnya untuk fasilitas pendidikan. Di situ itu bisa kita lihat kalau misalkan ada beberapa sekolah yang menyediakan fasilitas penjemputan bis. Nah, itu adalah sumbernya dari pajak. Terus juga ada bantuan KIP atau untuk beberapa mungkin siswa yang kurang mampu, itu tuh bersumber dari pajak juga ya. Ada yang mau ditanyakan? Bila tidak ada yang bertanya, kita tutup presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum pajak. Perkenalkan, saya Nayuk Nuraini sebagai moderator. Dan saya Sajidah Nailatul Rahmah sebagai moderator. Saya Rismayu Andira sebagai pemateri. Saya Novi Putri Widya Amelia sebagai pemateri. Saya Najira Ramadhani sebagai pemateri. Pasar tradisional ini dia gambar pasar tradisional Campea Baru. Pasar di situ, sisi pasar tradisional sarana sebagai tempat melaksanakan kegiatan perekonomian para warga. Sarana prasarana pasar tradisional: 1. Akses jalan, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Instalasi listrik, 4. Air bersih. Hukum pajak material adalah hukum yang membuat norma mengenai perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan secara langsung masalah, objek, subjek, dan tarif beserta peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Ciri-ciri hukum pajak material yaitu mengatur nama yang menerangkan keadaan, peristiwa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak. Ciri-ciri hukum pajak formal: memuat tentang cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus. Pengertian pajak formal adalah mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilan terbesar APBN, potensi wisata Indonesia sudah besar dan banyak, namun masih terhalang oleh beberapa masalah. Di antaranya peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi terhadap publik, belum baiknya infrastruktur, dan kurangnya investasi terhadap tempat pariwisata. Karena pajak salah satu penyaluran pajak itu tadi di bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata, karena pariwisata dapat menghasilkan efek secara langsung pada bisnis dan ekonomi, pada tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat pariwisata dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pajak pariwisata bersumber dari pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya digambar di samping tempat pariwisata yang dekat dari daerah kita saat ini. Ada di Ciampea, ada di Curug Luhur. Pengembangannya pada fasilitas seperti di kamar mandi dan pembangunan jalan yang tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya pariwisata ekonomi. Iya. Ciampea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih. Perkenalkan, nama saya Dendi. Nama saya Agil Pratama. Nama saya Ijhar Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan penentuan hukum pajak. Hukum pajak formal. Jelaskan tentang hukum pajak formal. Hukum pajak formal ialah hukum yang menentukan terkaitnya prosedur bentuk mewujudkan menjadi suatu kenyataan namun sulit untuk dilakukan untuk realitas. Bagaimanakah ciri-ciri hukum pajak formal? Hukum pajak formal memuat tentang cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak untuk hak-hak fiskus. Bagaimana ciri-ciri hukum pajak material? Mengatur norma yang menerangkan keadaan peristiwa yang dikenakan pajak, besarnya pajak dan sanksi pajak. Hukum pajak material adalah untuk memberi kekuatan hukum jika ada subjek atau pihak yang melanggar isi dokumen tersebut. Seperti pembelian alat. Ya, kita sampai pada bagian terakhir pembelajaran kita. Mungkin kita harus ada kesimpulan kelompok yang membangun pembangunannya sektor pendidikan. Silakan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya masing-masing disiapkan ya. Kesimpulan dari proyek karya kalian itu adalah mungkin bidang pembangunannya berbeda-beda supaya ada perbedaan ya antar karya kalian berkelompok. Nah, silakan dari pendidikan, berarti kesimpulannya baik dari hukum pajak formal maupun materialnya untuk bidang ke pendidikan itu silakan coba disimpulkan saja. Kesimpulannya adalah pajak sangat penting untuk fasilitas sekolah juga karena sebagai sarana sebagai sarana siswa untuk menuntut ilmu, karena kan siswa juga disebut sebagai penerus bangsa. Nah, kita juga harus melihat dan memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus. Nah, salah satunya itu dari penghasilan pajak tersebut. selanjutnya bidang kesehatan silakan. Kelompoknya Maya ya. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventatif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah dan atau masyarakat. Kesimpulan dari pajak kesimpulan dari pembangunan pasar kesimpulan pajak dari pasar tradisional yaitu sebagai sumber retribusi daerah, pasar sebagai tempat pertukaran barang, pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat, dan pasar sebagai pusat perputaran uang daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan pariwisata juga berasal dari pajak, maka manfaat juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar terhadap pembangunan pajak yang berlangsung. Manfaatnya bisa langsung dirasakan tadi oleh tenaga kerja sekitar daerah tersebut dan terhadap pendapatan daerah yang meningkat karena pariwisata juga terus meningkat. Kesimpulannya pembangunan pajak bidang militer. Yang tadi. Karena untuk menjaga negara kita dan kita sebagai anak-anak muda penerus bangsa, kita harus seperti pahlawan-pahlawan kita bertanggung jawab kepada negara. Kesimpulannya. Tapi terjebak negara kita. Udah ke pos tes ya, kita coba ulangi lagi tes yang tadi, ulangi lagi. Kalau sudah selesai tadi kan udah selesai semua ya, udah dikirim semua. Ulangi lagi, bisa nggak diklik lagi yang baru? Nah itu kita pos tes. Jadi kamu tadi yang awal kayak apa mungkin hasilnya, nah sekarang mungkin jauh lebih baik lagi hasilnya. Silakan diulangi lagi, dihubungi lagi linknya. Sudah bisa ya, silakan dikerjakan ya, dikerjakan ya. Ibu mau lihat nih sudah sampai mana, silakan nomor 1 kerjakan ya. Kalau sudah hafal tadi, sudah tahu hukum formil, tahu misalnya hukum materialnya, terus juga jenis pemungutan pajaknya juga, terus juga ada perlawanan pajak, dan tadi kita sudah lihat bagaimana aneka pengembangan bidang pembangunan yang di negara kita. Mungkin salah satu tadi ada 4 contoh ya bidang pembangunan, banyak sih yang lainnya tapi yang besar yaitu tadi pendidikan, kesehatan, perdagangan, bisnis ya, dan juga militer. Nah ini yang paling utama. Nah, silakan 10 soal sudah dikerjakan, coba udah beres post testnya ya. Setelah ini kita akan refleksi ya dari hasil pembelajaran kita, dari sarana yang sudah diupayakan oleh sekolah untuk kalian lebih mantap dengan materi pajak dan juga praktikum ilmu pemerintahan, akuntansi keuangan. Harus bangga dengan jurusan AKL. Hidup AKL. Hidup AKL Jaya. Wah, ya. Kalian semangat ya, akan menjadi tenaga keuangan untuk bangsa dan negara, mengembangkan potensi keuangan di negara kita, khususnya pajak dan juga akuntansi desa ya. Ini yang paling dasar sekali. Bangga menjadi AKL? Bangga. AKL Jaya. Oke, siap. Setelah kita akan refleksi ya. Sudah selesai post testnya? Oke. Ini Ibu bagiin ya ya, ini refleksi. Silakan dikerjakan apa yang kalian rasakan dari pembelajaran ini. Semoga enggak sarana belajarnya bisa seperti ini terus ya, mudah-mudahan ya. Ya, udah gitu aja mungkin takutnya. Silakan. Oke, ya, bisa.
Sana bagian loh. Nggak apa satu aja. Di sana. Ya, siap. Satu aja ya. Iya, Nah. Bu. Oke. Udah, kalau taruh di pinggir mejanya aja ya, kerjakan, sudah dikerjakan refleksinya. Nah, sambil mengerjakan refleksi, minggu depan materi kita akan berlanjut kepada mungkin akan membuat laporan pembukuan ya untuk pajak. Misalnya kita akan ketemu dengan PPh pasal 21 yang mana ada perhitungan pajak dari penghasilan karyawan atau orang per orang. Nanti juga akan kelanjutannya kepada PPh 21 badan usaha yang selanjutnya. Jadi semangat yang ini dasar-dasarnya sudah kalian kenali dari minggu-minggu yang lalu. Ulangi lagi, pengertian pajak, fungsi pajak, tujuan pajak sudah dijelaskan, sudah kalian pelajari. Terus nomor pokok wajib pajak sudah. Sekarang kita ketentuan hukum. Selanjutnya kita akan lanjut kepada menyusun pelaporan pajak khususnya untuk karyawan ya, PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21. Ya, sudah semuanya? Oke, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan sama kalian nih? Tentang pelajaran hari ini seru, terus happy, terus juga dari pembelajaran hari ini saya dan teman-teman bisa mengetahui tentang ketentuan hukum pajak, tentang pengertiannya, tentang pengertian hukum pajak formal dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga jadi bisa mendapat wawasan baru tentang pajak dan pentingnya kita membayar pajak untuk keberlangsungan kesejahteraan warga negara Indonesia. Semuanya keren banget ya. Terima kasih juga bahagia, bersyukur dan selalu ingin belajar. Itu yang paling penting dan tidak lelah mencari materi pembelajaran dan pemahamannya karena kalian akan menjadi petugas atau mungkin pegawai pajak dan juga petugas pengurus akuntansi desa kan begitu ya. Emang itu tujuannya AKL selain kalian bisa berada di akuntansi jasa, dagang, manufaktur, militer dan rumah sakit ya, bisa berkembang di mana saja untuk pembelajaran AKL dan pengembangan profesi AKL khususnya. Oke. Terima kasih ya atas semuanya. Ibu ucapkan salam dan mungkin tutup dengan doa ya. Walaupun kita sudah sebentar lagi akan selesai ya hari ini pelajarannya ya. Silakan Maya menutup dengan doa. Oke, yuk. Siap, berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya, semangat dan sampai pulang ke rumah semuanya langsung pulang nanti ya dan tidak kemana-mana. Terima kasih. Ibu tutup dengan sangat bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.